الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diridai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadithun an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini hadis bab bagian daripada hadis terakhir daripada bab roja, ar-roja, daripada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sebelumnya hadis tentang seorang hamba ketika dia berwuduk, maka keluarlah dosa daripada anggota wuduk yang ia basuh. Dia basuh muka, keluar dosa daripada wajahnya, mata, hidung yang ia cium, kemudian mulutnya, kemudian ia cuci tangan, gugur dosa, ia sapu rambut kepalanya, gugur dosa. Maka menyapu kepala itu memang lebih afdal tu seperti yang dibuat dalam mazhabnya Imam Maliki. Sunnah menurut mazhab kita, tapi wajib dalam mazhabnya Imam Maliki. Ya, dengan ilsaq katanya. Ilsaq itu memang dia ambil air, kemudian memang dia ilsaqkan, dia ratakan ya. Ya, kalau perumpamaannya sebanyak bilangan yang terkena oleh air Allah mengampuni dosa. Kalau cuman yang iko saja, berarti dosa bagian iko saja yang diampuni oleh Allah. Makanya kata Syekh Nanuruddin, nanti di hari kiamat mudah menandai mana yang orang Indonesia, mana yang orang-orang yang mengamalkan sunnah. Tengok aja orang Indonesia kalau berlampu di sikonya besok saketek aja, berarti orang Indonesia. Karena cuma ambil uduk kiko aja, kopiah tu pakai kiko aja ketek katanya. Ya ikolah tariba bercahaya. Tapi ilsaq itu diratakan seluruhnya untuk mengambil wuduk. Ambil seluruhnya lah, sebanyak jumlah bilangan terkena oleh air itulah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Basuh tangan macam tu pula, keluar dosa dari dosa tangan. Dicuci kaki, keluar dosa daripada segala dosa yang pernah dilakukan oleh kaki. Dosa itu dosa kecil, kan sudah disebutkan kemarin. Dosa itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi walaupun itu dosa besar, dosa kecil, kalau 5 kali kita melakukannya dalam setiap hari, sudah 5 cara untuk menghilangkan daripada dosa kecil. Dan kita berharap kepada Allah agar dosa kecil yang pernah kita lakukan
lakukan dengan adanya kita melaksanakan wuduk, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Itu hadis yang terakhir yang kita bahas kemarin itu. Jadi peluang untuk ampunan dosa itu banyak sebenarnya bagi kita. Mulai dari berwuduk saja dah ada ampunan dosa. Belum lagi ketika kita salat. Ketika kita salat banyak lagi ampunan dosa. Baru saja kita berdiri di tempat salatlah dicatat diampuni segala dosa. Mengangkat takbir dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan i'tidalnya, maka diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang salat 5 waktu itu seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari. Kalau dah 5 kali kita mandi dalam sehari, ya takkan mungkin ada lagi peluang dosa yang ada menempel di dalam tubuh kita. Itu hadis yang sudah kita bahas pekan yang lalu. Hadis hari ini wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis terakhir daripada bab raja. Musa Asy'ari, an Abi Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdampar di Habasyah, itu menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Jadi dia berkeinginan ingin masuk Islam karena sudah sampai berita ke Yaman, kampung beliau Yaman, bahwa ada seorang Nabi utusan Allah yang berada di kota Makkah. Ke kota Makkah mesti diam-diam, pelan-pelan masuk kota Makkah, khawatir nanti ketahuan. Dan ketika sahabat Nabi hijrah ke Habasyah, kan hijrah ke Habasyah hijrah kali yang kedua, kali yang pertama setelah atau sebelum dari Taif itu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah dengan sahabat Nabi, kapal yang ia tumpangi, ya dulu kapal orang kan tidak ada pakai mesin. Ya bismillah naik kapal tu bismillahirrahmanirrahim wa mursaha aja lah gitu. Enggak ada lagi, enggak ada arah, enggak tahu apa pokok di mana ajalah. Pokok kata orang kalau ingin ke Makkah arah ke sana, ke situlah didayung. Di situlah dipasang layar, ya pakai layar itu. Layar itulah yang diarahkan ke situ. Rupanya terdamparlah ke daerah Habasyah. Habasyah ni Ethiopia yang sekarang, yang mau ditutup Nil rencana itu. Kalau ditutup Nil oleh Ethiopia, itu azab Ethiopia itu oleh Mesir itu. Mesir siap perang. Mesir luar biasa. Juyusun katanya di dalam hadis itu, tentara yang kuat itu adalah tentara Mesir. Juyus aqwa, apa ya bunyi hadisnya itu, tentara yang kuat tentara Mesir. Makanya Mesir perang dengan Israel, Israel kalah, Israel mundur. Termasuk kemarin pas baru-baru ini yang perjanjian perdamaian antara Palestina dengan Israel itu kan ada campur tangannya Mesir itu. Ada campur tangannya Mesir. Kalau dilanjutkan terus oleh orang-orang Hamas, bisa habis Israel ini. Jadi Israel itu sebenarnya tidak kuat. Israel tidak kuat sebenarnya. Tapi karena ada saja negara-negara ya namanya Yahudi lah begitu dia. Tapi Mesir kuat, merebut daripada Bukit Tursina ketika itu perang dengan melawan Israel. Mundur, kalah Israel. Tahun 7 berapa itu? Tahun 67. Jadi ketika itu Anwar Sadat ya presidennya. Anwar Sadat ketika itu minta fatwa ke Syekhul Azhar ketika itu Syekh Halim Mahmud. Kata Syekh Halim Mahmud, Mesir, saya dah nampak Mesir menang, kata Syekhul Azhar. Maju terus Mesir menang. Padahal dengan kecanggihan senjata Israel ketika itu, betul Allah takdirkan menang daripada tentara Mesir. Itu terakhir perang Mesir dengan Israel tahun 67. Jadi walhasil ketika Abi Musa Asy'ari tadi berlayar ke Abi Musa Asy'ari dari daerah Yaman, berlayarnya Abi Musa Asy'ari dari daerah Yaman dan sampailah Abi Musa Asy'ari di daerah Habasyah Ethiopia. Jadi rencana kan Ethiopia itu kan dilewati oleh Nil. Nil kan banyak negara yang dilewati oleh Nil. Kehidupan Nil. Sudan tu bahkan Sudan tu ada Nailen, 2 Nil. Ada Nil Azra, ada Nil Abyad, ada Nil Biru, ada Nil yang biasa saja, apa namanya istilahnya kalau orang Sudan bilang itu. Itu nampak persimpangannya itu, nampak 2 Nil itu di kota Khartoum itu. Di kota Khartoum itu nampak deh. Ini nak Nil ke Nil Ethiopia, ini lain pula lagi dan 2 Nil. Itu kehidupan orang-orang di pinggir Nil itu
kampung perdesaan di pinggir Nil itu, Masya Allah, itulah adanya batatis, kentang, ada stroberi, ada wortel, ada sayur-sayuran. Itu kehidupan orang-orang yang ada di dekat sungai Nil. Gitu dia. Mereka beladang beladang seperti batatis, kentangnya itu tidak seperti kita. Awak mungkin petak sawah gitu kecil-kecil kan, petak ladang gitu kecil-kecil. Mereka sekali membuat ladang tu sampai 5 hektar satu hamparan itu. Satu hamparan tu 5 hektar. Jadi perairannya dari Sungai Nil, dinaikkan air dari Sungai Nil. Dengan itulah pokoknya daerah yang dilalui oleh Sungai Nil, daerah memang berkah. Berkah betul ya. Makanya Nil itu diistilahkan dengan hulunya hulu ya. Daripada mata airnya itu daripada surga, karena memang yang dilewati oleh Nil itu negerinya berkah semuanya. Sampai kalau kita ke kota Kairo, pergilah ke daerah namanya daerah Tahrir, ya Tahrir. Itu Nil itu di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah kota besar itu Sungai Nil. Walhasil ya dijadikanlah tempat rekreasi. Sama halnya di Sudan begitu juga. Di Khartoum itu ada Nil. Nil dijadikan tempat rekreasi oleh masyarakat. Begitu berkah Nil tadi. Jadi daerah Ethiopia itu ada rencana untuk mendam Nil. Jadi Nil ini akan didam. Kabarnya ada yang mengatakan sudah dimulai. Itu kerjasama antara Israel dengan Ethiopia. Ini tujuannya salah satunya untuk itu. Kalau sudah ini di stop, berapa negara yang habis ke bawah itu? Mesirnya dengan Sudannya. Itu rencana ini. Kalau jadilah, tapi kabarnya sudah mulai membangun kabarnya. Ini dibiayai oleh Israel. Kalau jadi ini, itu memang perang pula itu. Ya macam penengok kita perang antara Ukraina dengan Rusia sekarang. Itulah besok itu antara Mesir, Sudan dengan Ethiopia. Berapa orang-orang yang hidup kemiskinan itu, sumber air orang cuma itu saja, tak ada yang lain. Di Arab itulah Nil. Nil mengalir. Maka hubungan dengan Indonesia ada Sungai Nil ni ada. Apa ikannya? Apa ikannya? Ikan Nil. Nil tu ikan nila. Nila nanti awak tu dari Nil tu lah datangnya. Jauh tu ikan nila tu. Makanya yang suka ikan nila tu insya Allah pernah menengok Sungai Nil itu. Karena itu ikan Sungai Nil. Cuma Nil kata kita kan. Dia awak ada nama orang Nil. Dia gila kata ikan nila. Ikan nila tu ikan Sungai Nil itu. Itu serius tu cerita. Nak ambil tak percaya apa-apa. Awalnya tak yakin lah. Jadi ketika ada siaran televisi waktu itu kalau tak salah. Siaran televisi waktu itu. Entah TV One, entah TV apa menjelaskan. Dia mensorot Nilnya ketika itu. Mensorot Sungai Nil. Dan ikan Sungai Nil ni yang sampai ke Indonesia katanya. Ikan nila. Nila itulah dia. Oh jadi Nil tu, nila tu dari Nil itulah dia. Nil nila. Jadi kami ketika libur musim panas, ujian sudah selesai, majlis pengajian masyaikh pun ditutup agak beberapa hari, itu puncak-puncak panas itu. Kami pergilah ke Sungai Nil itu, pergi mancing itu. Jadi kita beberapa orang mahasiswa 3 hari bawa tenda, buat kemah, bakar ikan. Tiap memancing tu yang dapat nila taruh je. Yang dapat ikan nila, tak ada ikan-ikan yang lain nampaknya dah. Makanya saya yakin bahawa ikan nila yang di kita tu dari Sungai Nil. Ini macam nila je baru, baru. Tu. Jadi makanya ikan nila itu adalah ikan daripada Sungai Nil. Jadi sahabat Abi Musa Asy'ari sampai di daerah Ethiopia, sampai di daerah Ahbashi, Habasyah kalau ada orang mengenal juga dengan Ahbash katanya. Orang Ahbash ni agak pedalaman. Jadi sukanya orang Ahbash ni agak berbeda dengan kesukaannya orang-orang di Madinah. Kadang dia tidur di masjid, kadang dia bermain-main di masjid. Orang Ahbash. Maka hadis dalam Bukhari itu kan ada itu. Bergoyang-goyang dia di dalam masjid Nabi, menari-nari di dalam masjid Nabi. Orang Ahbash memakai tongkat kecil, ada tongkat kecil, menari-nari di masjid Nabi. Di masjid itu orang Ahbash.
Abu Bakar sudah sering marah ke orang-orang Ahbash. Ahbash, apa yang kalian lakukan di masjid Rasulullah? Mengapa kalian ni? Kata Abu Bakar kepada orang-orang Ahbash. Ahbash ni memainkan menari-nari dia di dalam masjid Nabi sambil memuji-muji Nabi. Itu dalil kita boleh berkasidah, bernasyid di dalam masjid. Tapi ini tidak memakai alat musik ya. Dengan memakai pendek, tongkat pendek itu ada main-main dia. Sambil memuji-muji Nabi, Muhammadun abdun saleh, Muhammadun abdun saleh. Sambil berputar-putar di antara mereka. Nabi dekat, rumah Nabi dengan masjid kan dekat sekali, dekat rumah Rasulullah SAW dengan masjid. Nabi keluar, Nabi berdiri di dekat pintu rumahnya. Nabi tengoklah orang Abbas. Masjid Nabi mana ada dinding? Tak ada dinding masjid Nabi. Awal muasal masjid Nabi untuk membatasi masjid itu cuman batang pohon kurma saja. Itu dalam hadis sahih Bukhari. Batang kurma itu disusun-susun, dibatasilah dinding itu dengan pohon kurma yang ditumbangkan. Ini macam itu juga. Itulah batasan. Jadi tidak ada dinding. Jadi masjid yang dulu itu awal muasalnya tidak ada atap bahkan. Cuman batasan seperti itu saja. Barulah lama-lama dicoba membuat atap tapi tetap rendah sekali. Bahkan dalam satu riwayat itu sahabat yang tinggi pun payah dia kalau untuk nak salat, agak menunduk sedikit itu karena rendah dia. Rendah. Macam mana kayu tak ada apa tak ada dahulu kala. Insya-Allah. Jadi orang Ahbas ni kalau ke Madinah selalu buat hiburan lah begitu, atraksi gitu. Jadi Nabi datang, dilihat oleh Nabi SAW. Senang Nabi tengok orang Ahbas menari-nari memuji Nabi di dalam masjid. Kemudian orang pun ramai menengok dari luar. Kerjaannya orang-orang Ahbas. Ahbas ni daerah Ethiopia. Orang Ethiopia datang ke Madinah. Ni Muslim ni, tak ada Muslim. Setelah itu datanglah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun berdiri di samping Nabi. Wa wada'a, diletakkan oleh Sayyidah Aisyah pipinya di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tanya ke Aisyah, "Aturidaha? Engkau suka dengan nyanyian ini? Engkau suka dengan kasidah ini?" "Ya, ya Rasulullah." Dibiarkan saja oleh Nabi. Aisyah menonton dengan Rasulullah atraksi yang dilakukan oleh orang-orang Ahbash. Itu dia. Ahbash dengan Sudan ni dekat-dekat dia. Warna kulit orangnya juga hampir sama. Ya, kalau enggak orang Sudan terlampau hitam, berarti orang Ahbash terlampau hitam itu. Pokoknya hampir-hampir sama. Sahabat yang dari Ahbash itu diantaranya Sayyiduna Bilal ibni Abi Rabah. Asal dari daerah Ahbash. Jadi Afrika itu Ahbashi. Jadi sampailah sampan perahu yang ditumpangi oleh Abi Musa Asy'ari terdampar di daerah Ahbash, di daerah Ethiopia. Jadi sampai di sana berjumpalah dengan kaum muslimin yang baru hijrah dari Makkah ke Habasyah. Kan hijrah ke Madinah ni sudah kali yang ketiga ini. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif. Hijrah terakhir baru ke Madinah. Maka Nabi mengucapkan la hijrata ba'da haza. Tak ada lagi hijrah setelah ini. Setelah itu tak ada lagi hijrah. Tak boleh lagi hijrah. Jadi hijrah itu cuma bolehnya ke Madinah saja. Setelah dari Madinah tak boleh lagi hijrah. Tak ada cerita hijrah lagi. Tak boleh hijrah ke mana-mana, tak boleh lagi. Madinah itulah yang perlu untuk disyiarkan. Itu. Jadi dengan berjumpanya Abi Musa Asy'ari dengan kabilahnya orang-orang Makkah yang hijrah ke Habasyah, dari situlah dia mulai mengenal Islam. Dari situlah dia mulai mengenal tradisi Islam, agama Islam seperti apa, mengharamkan tradisi-tradisi yang lama. Ketika itulah dia bertauhid, dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk dia ke dalam Islam. Abi Musa Asy'ari ini orang yang mendapatkan doa daripada Allah. Allahumma ufir li Aba Abdullah bin Qais. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais. Ya, Masya Allah, orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah itu orang-orang yang khususiat, ya, yang mendapatkan perhatian khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah meninggal dunia. Abu Bakar sudah juga. Tinggal Khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar rapat dengan para sahabat-sahabat yang lain. Di sana ada Abi Musa Asy'ari. Karena Abi Musa Asy'ari diangkat sebagai
sebagai Allahumma salli ala Muhammad, sebagai gubernur Basra, Kufah di zaman Uthman, Basra. Jadi ketika rapat itu Umar langsung mencatat, ketika langsung sedang rapat itu, sedang hangatnya rapat, langsung Umar berkata kepada Aba Musa, "Ya Aba Musa, ya Abdullah bin Qais, buatlah aku rindu dengan Tuhanku. Buatlah aku rindu dengan Allah." Apa maksudnya? Bacakanlah Al-Quran. Ya Aba Qais, bacakanlah Al-Quran untuk kami, ya Abdullah bin Qais. Dibacalah Al-Quran oleh Abi Musa Asy'ari. Abi Musa Asy'ari dipuji suaranya. Kata Nabi, "Laqad utita." Sungguh telah diberikan oleh Allah kepada engkau, ya Aba Musa, mizmar min mazamiri ala Daud, seruling daripada serulingnya Nabiullah Daud. Jadi Nabiullah Daud itu luar biasa suaranya, indah, merdu. Begitu jugalah Allah takdirkan, Allah berikan kepada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala an. Jadi ketika Abi Musa Asy'ari berdua dengan Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman oleh Nabi untuk berdakwah, pas beliau bercerita berdua-dua, ini kan sahabat Nabi kedua-duanya, Abi Musa Asy'ari, Mu'az bin Jabal. Kata Mu'az bin Jabal membuka cerita dulu kepada Abi Musa Asy'ari, "Ya Aba Musa, engkau membaca Quran kapan saja dalam setiap hari?" Mu'az bin Jabal ingin melihat kesalehan sahabatnya ini, Abi Musa Asy'ari. Tanya Mu'az bin Jabal, "Kapan saja engkau membaca Quran?" Kata Abu Musa Asy'ari, "Ketika aku berdiri, ketika aku duduk, ketika aku tidur, ketika aku baring, pokoknya setiap waktu yang aku tidak ada aktivitasku, aku membaca Quran." Pokoknya hari-harinya Abi Musa Asy'ari itu dengan Quran. Kalau tidak ada urusannya, duduknya baca Quran. Kalau tidak ada pekerjaan, bahkan di dalam salatnya pun dia mengkhatamkan Quran berkali-kali dalam setiap harinya. Itu sahabat Nabi Abi Musa Asy'ari. Abi Musa Asy'ari bertanya lagi kepada Mu'az bin Jabal, "Kalau engkau kapan saja waktu engkau baca Quran?" Kata Mu'az bin Jabal, "Aku kalau malam hari aku tidur dahulu." Nak nyambung jawabannya. Nak nyambung, "Angku bila aja baca Quran, lolok inyo nanya ceritaan kami Musa. Dan kalau dan lah masuk waktu malam, dan lolok dulu," kata Mu'az bin Jabal. Kan ada nyambungnya itu. Terus, nah ada, "Aku bangun nanti di separuh malam, aku melaksanakan qiyamul lail. Aku melaksanakan qiyamul lail, aku melaksanakan tahajud. Kemudian setelah itu aku masuk dengan salat subuhku. Aku masuk dengan salat subuhku. Ketika itulah ada waktu aku membaca Quran." Jadi kata Abi Musa Asy'ari, jadi kapan waktu untuk ibadah? Sedikitlah waktu untuk ibadah. Ya kalau umpamanya wak lolok aja malam tu, kau terakhirkan subuh baru tahajud. Jadi kapan ibadah? Habislah kalau begitu waktu untuk tidur saja, kata Abi Musa Asy'ari kepada Mu'az bin Jabal. Dijawablah oleh Mu'az bin Jabal. Ini jawaban yang orang yang luar biasa ini. Ya, orang yang berilmu. Kata Mu'az bin Jabal, "Aku walaupun ibadahku yang nampak sedikit dengan istirahat yang pernah aku lakukan, aku berharap setiap istirahat yang aku lakukan Allah catat sebagaimana ibadah yang aku lakukan ketika aku bangun. Aku bangun bisa salat, aku bangun bisa tahajud, aku bangun bisa baca Quran. Aku tidur itu Allah hendaknya mencatat seperti ibadah aku tidur." Bagaimana caranya? Sebelum aku tidur, aku memiliki niat aku tidur ini untuk lebih kuat beribadah. Walhasil bagaimana? Tidurnya pun jadi ibadah. Jadi awak kalau ingin lolok awak jadi ibadah, niatkan macam itu. Aku tidur ini ya Allah agar nanti kuat ibadah, kuat duduk di majlis ilmu, kuat nanti ziarah, kuat nanti salat, kuat nanti baca Quran, kuat nanti. Tidur kita itu sudah dijadikan Allah catat pahala seperti pahalanya kita dalam keadaan bangun. Begitu dia. Jadi lolok itu ya niatkan ibadah. Cuma lolok yang mana? Tentu ya lolok yang wa qalilum ma yahja'un, katanya dalam Al-Quran. Para sahabat Nabi itu sedikit sekali tidurnya. Sedikit sekali tidur. Baru tidur bangun lagi tahajud, menangis lagi begitu. Sahabat Nabi SAW. Memang berbeda dengan kita. Kita bukan tidur sedikit tidur. Itu yang di kita. Kita kata lolok.
Lolok lepak kau apa tadi lolok barunya. Itulah. Sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Itu kita je. Kalau para sahabat Nabi SAW memang qalilum ma yahja'un, kata Allah dalam Al-Quran, memang tidurnya itu yang sedikit. Wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis dari bab raja. Idza arada Allah taala rahmatun, idza arada rahmat kepada satu kaum, kepada satu umat, maka qabadha ni Allah cabut, Allah angkat nabinya sebelumnya. Sebelum orang-orang itu mati, nabinya yang diwafatkan dulu. Itu tanda Allah memberikan rahmat untuk kita. Ini kata Nabi, idza arada Allah taala, apabila Allah ingin memberi rahmat kepada umat, kepada hamba, qabadha ni Allah angkat, Allah cabut dulu nabinya sebelum umatnya. Jadi belum umat tu mati lagi, nabinya sudah diwafatkan oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Kalau Allah ingin memberi rahmat satu kaum itu. Jadi qabadha ini salah satu kemuliaan syariat kita. Tidak layak kita menyematkan kepada Nabi itu mati. Tak elok. Bahkan dari kalangan sufi, wafat pun tidak elok katanya. Tapi qabadha itu kalimat yang santun, yang sopan kepada Nabi SAW. Qabadha, salah satu hadis di hadis Bukhari, ciri-ciri tanda-tanda kiamat, qabadul ulama, Allah mengangkat ulama. Tidak membuat matal ulama, tidak membuat kalimat matinya para ulama, tidak, tapi qabad. Maknanya sama saja, tapi lebih sopan memakai kalimat qabadha. Qabadha ini mengangkat Allah akan nabinya. Itu dengan memakai kalimat qabadha. Itu memuliakan Nabi. Ya, Allah saja memuliakan Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi dibuat di sana. Tu ayat tu turun di dalam bulan Sya'ban itu. Maka Sya'ban disebut syahri ummati, syahri kata Nabi. Syahri bulan aku, kata Rasulullah. Karena memang di dalam bulan Sya'ban Allah mengkhususkan untuk Nabi SAW. Mana ayat lagi? Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan Muhammad. Jelas dia itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kemudian satu lagi ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kemuliaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita langsung saja. Sebagaimana Muhammad bersabda di dalam hadisnya, itu agak kurang ajar kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alas sedikit dulu kalau nak bercakap dengan Nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah bersabda. Itu kan santun itu. Atau sebagaimana Rasulullah pernah bersabda. Jangan kita langsung saja Muhammad. Sebagaimana Muhammad berkata, Muhammad dan mano? Muhammad banyak gini masalahnya. Jadi sebutlah sebagaimana Nabi, dialas dulu. Seperti itu juga dengan Ramadan. Menyebut bulan Ramadan dengan kalimat Ramadan saja, itu hukumnya makruh. Lihat di dalam kitab syarah daripada Safinatun Najah, Nailur Raja atau Kashifus Syajah fi syarhi Safinatun Najah. Ulama berkomentar di sana bahwa menyebut bulan Ramadan dengan Ramadan saja hukumnya makruh. Contoh, ya seperti kita lah bertanya, Ustaz, lama Ramadan lagi Ustaz. Menyebut Ramadan itu. Alas dulu sebelum ingin menyebut nama Ramadan. Alaslah dengan bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Jangan langsung kepada Ramadan. Anda apa? Tasyrifan wa ta'ziman li Ramadan. Untuk memuliakan dan menghargai bulan Ramadan. Allah saja dalam Al-Quran jelas. Tidak langsung memakai kalimat Ramadan. Tapi diawali dengan Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Syahru Ramadan, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Begitu dia. Itu namanya apa? Ta'zim, at-tashrif, kemuliaan kepada bulan daripada bulan Ramadan.
Itu dia. Sama dengan ini kepada Nabi Muhammad, alas dengan Sayyidina, alaslah dengan Nabi, alaslah dengan Rasul. Wa idza arada Allah Ta'ala rahmata amati, rahmata ummati, qabada nabiyaha qablaha, faja'alahu laha baina yadayha, dan maka menjadikanlah nabinya itulah baginya umat baina yadaiha, di hadapannya. Nampak nabinya meninggal, nampak nabinya wafat. Itu dia. Itu tanda Allah berikan rahmat. Jadi kita umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini kita sudah dipastikan Allah beri rahmat kepada kita. Tandanya nabi kita sudah lama diangkat, nabi kita sudah lama dipanggil oleh Allah, nabi kita sudah lama wafat. Wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak itulah rahmat itu turun. Rahmat itu seluruhnya Allah cucurkan untuk kita. Walaupun setelah Nabi meninggal dunia fitnah banyak, tapi tetap rahmatnya Allah itu tersebar. Bukti rahmat Allah tersebar di mana-mana kita mendengarkan suara azan, itu tanda bahwa hidayah Allah itu sampai ke pelosok-pelosok daerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walaupun sahabat Nabi tak sampai ke Indonesia dengan jutaan manusianya muslim. Alhamdulillah, Nusantara muslim. Walaupun sahabat Nabi tidak sampai ke daerah kita, tapi Islam sampai. Apa yang menyampaikannya? Siapa yang menyampaikan Islam? Rahmat Allah. Itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Walaupun ada yang mencoba membuatkan kisah, membuatkan membuatkan hikayat bahwa sahabat Nabi pernah sampai ke Indonesia. Tapi nampaknya kekuatan itu tuh tidak begitu mu'tamad, katanya kalau dalam bahasa Arab, tak bisa dijadikan pegangan. Ada mengatakan sahabat Nabi zaman Abu Bakar dulu sudah ada yang sampai ke Indonesia. Namanya nak tentu dah. Kuburannya ada. Di mana kuburan? Di Barus. Namun siapa sahabat Nabi itu? Ketika dicek, kalau memang itu sahabat Nabi, ada sahabat Nabi bisa kita cek, lihat di dalam kitab namanya Syiar A'lamun Nubala, itu ada 37 jilid. Ada lagi tarikh khulafa atau apa itu, lebih tebal lagi, 69 jilid karangan Imam Zahabi. Tengok siapa sahabat yang sampai ke Indonesia, bisa ditengok di situ, cek, bisa dilihat. 600.000, 60.000 para sahabat Nabi, cek di sana satu-satu. Anan siapunya yang sampai ke Indonesia. Jangan asal terka-terka saja. Kita banyak di Indonesia ini yang dipaksakan sejarahnya, dan ada juga yang dibutakan sejarahnya. Yang alhasilnya tak terbaca lagi. Itu seperti contoh, Islam masuk ke Sumatera Barat, yang membawanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Kan ada yang seperti itu yang kita dengar ceritanya. Sedangkan Syekh Burhanuddin Ulakan ini pergi mengaji ke Aceh. Dia punya gurunya itu di Malalo kemarin, kami menziarahinya. Yang gurunya itu hidupnya sekitar 300 tahun. Jadi bahkan beliau juga pernah mengaji ke daerah Malalo itu. Jadi Syekh Burhanuddin Ulakan ini bukan membawa Islam. Dia sudah Islam juga di Pariaman, di Ulakan ini pergi mengaji ilmu syariat ke Aceh. Begitu dia. Balik pulang, dia bawa ilmu syariat, dia bawa tariqah Syatariah. Maka berkembang tariqah Syatariah itu di daerah Pariaman. Jadi berarti sebelum itu sudah banyak Islam. Sudah ada Islam. Ya di tahun berapa? Tahun 1700-an, 1600-an Masehi sudah ada Islam. Cuman yang tercatat oleh kita, orang-orang bisa mencatat dengan kemampuan kita, sejarah itulah yang membawa Islam ke Sumatera. Tidak juga rasanya, itu agak lemah juga dia. Ya samalah halnya dengan sahabat Nabi tadi. Ada sahabat Nabi yang datang sampai ke Indonesia, kuburannya di Barus katanya. Itu kalau memang itu harus diteliti itu. Dan bahkan ada baru-baru ini ada menyampaikan ke saya, ke Kampar juga ada sahabat Nabi itu sampai ke Kampar katanya. Apa dulu? Ada kuburan panjang di Kampar itu kuburan sahabat Nabi. Tak bisa diterka-terka macam itu, tak bisa. Sahabat Nabi jelas yang siapanya yang sampai gitu. Jadi daripada kita menerka-nerka daripada sejarah, lebih elok kita mengatakan Islam datang ke kita, Islam sampai ke kita disebabkan dengan rahmatnya Allah.
Jadi kata Nabi, apabila Allah menginginkan rahmat kepada satu kaum, kepada umat, Allah angkat dulu nabinya, Allah wafatkan dulu nabinya. Wa idza arada halakata ummatin azabaha wa nabiyyuha hayyun fa ahlakaha wa huwa yanzur. Dan apabila Allah ingin membinasakan satu kaum, Allah ingin membinasakan satu kaum. Bagaimana caranya Allah membinasakan satu kaum? Allah azab kaum itu dan nabinya dalam keadaan hidup. Nah, ini tidak ada di umat Nabi Muhammad, tidak ada. Adanya ini di umat Nabi Nuh. Di umat Nabi Nuh ni ada. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat kapal besar di atas gunung. Buatlah kapal sebagaimana dalam Al-Quran. Buat kapal di atas gunung. Isteri tak percaya, anak tak percaya. Ada sebagian yang tak percaya, takkan mungkin air sampai ke atas gunung. Ayahku tu gila, kata sang anak. Kata isteri, suami aku pun gila. Kapan pula air akan bisa sampai ke atas gunung? Tak mungkin. Tapi Nabi Nuh tetap mengajak siapa yang mau beriman dengan dia. Ayo ramai-ramai kita buat kapal. Sebentar lagi air akan naik. Allah akan memporak-porandakan dunia ini. Nabi Nuh membuat kapal tu atas ilham daripada Allah. Ayo sama-sama, mana yang percaya ke Nabi Nuh naik ke atas gunung buat kapal. Bayangkanlah di atas gunung membuat kapal. Tak dimasuk di akal lah. Tak masuk di akal tapi wajib juga diimani. Ayo buat sama-sama kita. Buat setelah selesai kapal, perintah Allah pun datang untuk cepat naik ke atas kapal. Langsung diumumkan oleh Nabi Nuh. Man amina bi farakib safinati. Siapa yang beriman dengan aku, ayo naik kapal. Ayo naik kapal kita, naiklah. Anak dengan isteri tak percaya. Tak ada tuduh katanya lah. Tak ada itu, takkan mungkin air sampai ke atas sana. Ketika dengan dalam waktu 1 detik saja Allah angkat air setinggi-tingginya, Allah hempaskan ke dunia, hancur porak-poranda, berlayarlah kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itulah dia. Jadi ini maksud Nabi, kata Nabi kita, wa idza aradal halakata ummati. Dan apabila Allah ingin menghancurkan, membinasakan golongan umat itu, azabaha wa nabiyyuha hayyun. Allah azab umat itu dan nabinya dalam keadaan hidup. Ditengok dia nabinya. Siapa saja lagi? Nabi-nabi dululah pada umumnya itu nabinya melihat daripada azab yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Lut, kepada kaumnya Nabi Nuh, kepada kaumnya Nabi apa lagi? Syuaib, kepada kaumnya Nabi apa? Kalau Nabi Ibrahim justru Nabi Ibrahim melihat rajanya, bahkan Raja Namrud yang mati cuma dengan binatang kecil saja. Binatang tu lebih kecil daripada lalat. Itulah yang masuk pertama kali ke dalam hidungnya. Dan ternyata habis, hancur seluruh tulang belulangnya Namrud di dalam tu. Dan Namrud pun mati dengan kecil. Binatang kecil lebih kecil daripada lalat atau daripada nyamuk. Jadi wa idza arada halakata ummati, dan apabila Allah ingin membinasakan satu kaum, menghancurkan satu kaum, azabaha wa nabiyyuha hayyun. Allah azab ia sedangkan nabinya dalam keadaan hidup. Nabinya hidup, nabinya menengok. Nah, kita enggak Nabi Muhammad enggak. Mana ada umat Nabi Muhammad yang diazab? Yang diazab dengan nampak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam kisah. Tentang orang-orang kafir Quraisy menghancurkan Ka'bah, itu Nabi belum diangkat menjadi rasul. Nabi masih baru lahir saja. Ada yang mengatakan sebelum Nabi lahir, tapi di tahun itu orang-orang kafir Quraisy menghancurkan Ka'bah. Datanglah burung ababil yang membawa batu dan melempar batu itu. Ada yang mengatakan sebelum Nabi lahir, tapi tahun-tahun itu. Maka Nabi lahir disebut dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena tentara bergajah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau tentara bergajah berarti tentara yang besar, tentara yang hebat, raja yang besar, raja yang hebat yang susah untuk mengalahkannya. Ya macam gajah tu pula lah dia.
Fa ahlakaha, nabinya melihat hancur daripada umatnya, wa huwa yanzuru, sedangkan nabinya itu memandang dan memperhatikan umatnya kena azab. Fa aqarra ainahu bihalakiha hayna kadzabuhu wa asau amrahu. Fa aqarru ainahu, kemudian kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, fa aqarra maka menetapkan oleh Allah akan pandangan nabi-nabinya untuk umatnya, biha lakiha, dengan kebinasaannya ketika mendustai mereka, mendustai dia dan bermaksiat dia dengan perintah nabinya. Jadi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, rahmat Allah tu pasti untuk kita. Apa tanda pasti? Nabi kita lah diangkat oleh Allah. Nabi kita sudah diangkat dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul anbiya, akhir daripada segala nabi, penutup daripada segala rasul, itulah dia Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengaku jadi nabi tak bisa. Takkan bisa orang-orang mengaku menjadi nabi. Orang-orang hari ini dibaiat dia untuk sebagai nabi, tidak bisa. Karena nabi sudah ditulis, sudah terakhir, dan itu disepakati oleh seluruhnya adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya nabi kita tak punya anak hikmah ya, nabi tak punya anak laki-laki. Itu salah satu hikmah ya. Kenapa? Kalau Nabi punya anak laki-laki, dikhawatirkan anak Nabi laki-laki itu pula nanti diangkat menjadi Nabi. Sedangkan cucu Nabi Hasan Hussein terlampau begitu kuatnya orang-orang Syiah untuk mengangkatnya. Ya, kita pun tetap memuliakan keluarga cucu Rasulullah karena Nabi memerintahkan. Tapi bukan berarti kita mentuhankan Hasan Hussein, bukan mentuhankan Sayyidina Ali. Ada aliran Syiah itu Syiah Al-Aliyah kalau tak salah, waktu itu kami belajar di Mesir, itu memang mengatakan Tuhan itu Ali. Jadi Ali itu menurut mereka tidak meninggal dunia. Ali itu diangkat ke langit. Suatu saat nanti turun menurut mereka. Padahal Ali bin Abi Talib memang meninggal dunia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, seorang munafik. Itu dia. Jadi itu salah satu hikmahnya. Ayah Nabi pun meninggal ketika Nabi dalam kandungan, salah satu hikmahnya itulah dia. Dikhawatirkan nanti pamornya ayah melebihi daripada pamornya Nabi. Maka wafatnya sang ayah itu menandakan bahawa Nabi akan menjadi orang besar dan tidak boleh ada yang menandingi kebesaran daripada kebesarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah lah yang mengangkat Nabi dengan wa rafa'na laka dzikrak. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah malam nanti ada tabligh akbar di Masjid Raya An-Nur dengan pemberi kajian Ustaz Hanan At-Taqi, dai muda, ya dainya anak-anak remaja lah dia. Tapi walaupun anak-anak remaja apa-apa jendaklah datang, boleh datang. Boleh datang tengok bola, mungkin terasa-rasa pula zaman-zaman dulu tu mulai itu tibalah semangat balik kan. Begitu dia. Malam ini insya-Allah Ustaz Hanan At-Taqi LC. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bulan Sya'ban ni. Sya'ban ni ada malam spesial namanya malam nisfu Sya'ban. Walaupun Wahabi mengatakan hadisnya lemah, tapi saya mengatakan kuat. Tengok hadisnya nanti di dalam Sunan At-Tirmizi. Tengok hadis tentang nisfu Sya'ban di dalam Sunan Ibnu Majah. Tengok nanti di dalam Musnadnya Imam Ahmad. Hadisnya dua. Ada riwayat Ali bin Abi Talib, ada riwayat Sayyidah Aisyah. Nisfu Sya'ban itu Allah turunkan rahmat dan Allah mengampuni dosa orang yang beribadah pada nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu sebanyak bilangan bulu domba Bani Kilab. Domba Bani Kilab ni banyak sekali. Puas-puas mata memandang katanya, itu masih dombanya dia lagi. Macam mana? Pandangan kita ni ada berapa kilo kira-kira mampu? Tajamnya pandangan kita ni mampunya melihat sampai berapa? Sejauh-jauh mata memandang itu daripada dombanya Bani Kilab. Orang yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban, Allah ampuni dosanya sebanyak jumlah bilangan domba Bani Kilab. Itu yang Sayyidah Aisyah cek di dalam hadis itu, rawahu Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad.
Satu lagi disebutkan bahawa nisfu Sya'ban itu diturunkannya rahmat. Ketika datangnya nisfu Sya'ban, kumu kata Nabi. Itu riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kumu lailaha wa sumu nahariha. Maka dirikanlah ibadah pada malamnya dan puasalah pada siangnya. Itu nisfu Sya'ban. Jadi bagus nisfu Sya'ban itu. Kalau orang tua-tua kita dulu nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Yasin pertama niat agar panjang umur untuk taat pada Allah. Yasin kedua agar dikuatkan iman. Yasin yang ketiga agar dimurahkan rezeki untuk taat kepada Allah. Tu orang tua-tua kita dulu baca Yasin boleh. Dengan baca Yasinnya malam nisfu Sya'ban kan termasuk ibadah baca Yasin itu. Kalau Wahabi katanya tak katanya. Jadi dengan ibadah, dengan salat sunat tasbih atau dengan khatam Quran kita di malam nisfu Sya'ban tu bagus. Nisfu Sya'ban tu berbeda dengan kunut witir. Ambo masih ingat betul lembuta. Syarah masyaikh syekh-syekh dulu mengajarkan kepada kami menandakan perbedaan antara kunut witir Ramadan dengan nisfu Sya'ban tu berbeda. Imam-imam pengurus masjid kadang salah hitungan kunut witir tarawih. Banyak orang-orang kunut witir tarawih di malam yang ke-15. Bukan. Di malam ke-16 baru kunut. Kan jelas dia. Kunut witir itu di separuh terakhir Ramadan. Ini kadang banyak pengurus masjid, imam-imam masjid. Lah kunut waktu ini kok kan Ustaz. Itu malam 15. Yang kunut tu malam ke-16-nya baru kita kunut. Berbeda dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu malam ke-15 kita nisfu Sya'ban. Jadi tadi ni 14 ni. Maghrib nanti malam ke-15. Itulah kita melakukan ibadah-ibadah. Yasin kah, zikir kah, apakah. Kalau kunut tarawih, kunut witir itu di malam ke-16. Bukan malam ke-15. Ini kadang banyak salah seperti kan. Pengurus-pengurus baru di malam ke-15 dia melaksanakan kunut. Tanggung kalau macam tu encak. Pakai pendapat mazhab Maliki aja dari malam pertama kita kunut encaknya. Kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i, di malam yang ke-15-nya baru mulai kunut. Jadi puasa sudah 15 nih. Ini puasa 15. Berarti malamnya malam ke-16. Malam ke-16 itulah kita melaksanakan kunut witir. Berarti besoknya puasa ke-16. Begitu dia. Bukan di malam yang ke-15. Alah itu. Kita dianjurkan oleh Rasulullah, dirikanlah malamnya untuk ibadah. Berarti malam nisfu Sya'ban 15. Wasumu nahariha, puasalah di siangnya. Berarti kita tu berpuasa di tanggal 15. Ini kan dulu malamnya. Malam barulah kepada siangnya. Contoh Ramadan. Malam pertama Ramadan tarawih. Siangnya puasa enggak kita? Enggak kan? Enggak. Malam pertama awal tarawih. Puasanya bila? Besok paginya baru puasa pertama. Gitu dia cara hitungannya. Jangan terbalik. Karena sebelumnya kita tidak puasa. Tidak puasa kita sebelumnya. Tiba-tiba tarawih kita malamnya. Ini malam pertama. Puasakah sebelumnya? Tidak. Puasa malam pertama ke bila? Besoknya. Jadi malam ke-16. Besoknya puasa kita puasa ke-16 gitu cara hitung. Itu yang kunut witir yang disunahkan di situ. Tak bisa menghitung punya awak aja dan lama ustaznya biasa memang cenikonya hanya biasa tu yang masalah ya. Hitung dengan hitungan yang benar. Nisfu Sya'ban berbeda. Masa begini ingat sama cara Syekh mensyarah. Berbeda antara nisfu Sya'ban dengan kunut witir terakhir bulan Ramadan kata beliau. Bersimpan elok-elok. Nisfu Sya'ban di malam yang ke-15-nya. Puasa di hari yang ke-15-nya besoknya. Sedangkan kunut witir, kunutnya di malam yang ke-16, puasa di hari yang ke-16 pula di waktu paginya. Begitu dia. Hadza wa billahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ballighna ramadan. Allahumma arhamna bi ramadan. Allahumma shfa'na bir ramadan ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah.